Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Kali ini mari kita lanjutin pembahasan novel Kage no Jutsiryokusa ni Naritaku tes sebelumnya atau part 33. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Sebelumnya Chid dan Beta sedang menuju Universitas Nishino untuk mencari informasi sebenarnya apa yang terjadi dengan bumi, terutama di wilayah Jepang. Dan apakah masih ada manusia yang hidup di bumi, karena sejauh yang Chid lihat, kotanya seperti kota mati yang telah mengalami kehancuran hebat. Bahkan mayat manusia yang dia temukan sepertinya sudah meninggal sangat lama, namun satu hal yang pasti, saat ini ada kekuatan sihir di bumi. Menurut Chid, semua perubahan di bumi pasti ada hubungannya dengan munculnya kekuatan sihir. Tapi di samping itu ada hal yang lebih penting yang sedang dipikirkan Chid, yaitu bagaimana caranya kembali ke isekai. Tapi setelah berpikir keras, dia akhirnya memakai logika yang sangat sederhana, yaitu jika datang ke bumi melalui portal hitam, maka hanya perlu masuk lagi untuk bisa kembali ke isekai. Kurang lebih seperti itu, dan bagi dia pasti nanti semuanya akan baik-baik saja. Saat itu hari sudah mulai malam dan di tengah perjalanan mereka berdua mencium bau kematian yang sangat menyengat. Tepatnya di sebuah gedung yang tadinya adalah rumah sakit. Mereka berdua pun memasuki gedung itu untuk memeriksanya. Tapi ya seperti biasa, Beta juga bertanya apakah rumah sakit adalah tempat penyembuhan dan apakah manusia di bumi belum mengembangkan sihir penyembuhan. Chid pun hanya menjawab kelihatannya seperti itu. Beta itu punya rasa keingintahuan yang sangat tinggi tapi juga sangat cepat belajar dan memahami sesuatu. Setelah memasuki bekas rumah sakit, bau kematian semakin menyengat dan mereka pun menuju ke lantai atas dan Chid juga melihat banyak jejak sihir di tempat itu. Ternyata di lantai atas memang ada beberapa mayat dan sepertinya masih belum terlalu lama atau baru sekitar 1 mingguan. Beta pun segera memeriksa mayat itu untuk mendapatkan informasi lebih banyak. Kata Beta, dilihat dari kelembaban tubuh, mereka baru mati sekitar 5 harian dan bisa dipastikan kalau yang membunuh mereka adalah makhluk yang sama yang telah membunuh Tanaka. Karena pola gigitan atau serangannya sangat mirip. Jadi bisa dipastikan kalau 5 hari lalu masih ada manusia yang hidup dan kemungkinan besar masih banyak manusia di bumi yang masih bertahan. Tak lama kemudian mereka merasakan kehadiran lain yang mulai mendekat, jadi mereka langsung mengeceknya. Dan ternyata ada banyak makhluk hitam seperti monster yang sebelumnya muncul di Oriana atau monster yang keluar dari dalam Black Rose. Pastinya mereka lah yang telah membunuh semua mayat di tempat itu dan saat itu mereka mulai menyerang dari semua sisi. Tapi tentunya Beta dan Chid bisa membantai mereka dengan mudah dan membelah tubuh mereka satu persatu walaupun jumlahnya memang sangat banyak. Bagi Chid dan Beta semua monster itu sangat lemah, tapi lain lagi bagi manusia biasa. Jadi menurut Chid mungkin saja makhluk seperti mereka lah yang saat ini menguasai wilayah Jepang atau menjadi ancaman bagi umat manusia. Karena selain jumlahnya yang mungkin sangat banyak, mereka juga bisa menggunakan sihir untuk menyerang dan pasti itu terlalu kuat bagi manusia biasa. Tidak butuh waktu lama, puluhan makhluk hitam di lantai itu sudah kena bantai semua oleh Chid dan juga Beta. Namun tak lama kemudian, ada kehadiran lain yang mulai mendekat, tapi sepertinya kali ini adalah manusia. Mengetahui hal itu, Chid punya rencana yang sangat menarik supaya bisa beradaptasi dengan baik dan juga mendapatkan informasi lebih mudah. Tapi berikutnya kita lihatnya dari perspektifnya Akane guys. Atau gadis yang sama yang dulu satu kelas dengan Minoru Kageno, tapi penampilannya saat ini lumayan berbeda, yaitu punya mata berwarna merah dan juga bisa menggunakan kekuatan sihir. Dilihat dari penampilan Akane yang masih kelihatan muda, sepertinya ada distorsi waktu antara bumi dengan isekai. Karena jika waktu di bumi dan isekai berjalan sama, maka harusnya saat ini Akane sudah sangat dewasa. Soalnya Chid saja sudah belasan tahun di isekai atau setelah meninggalkan bumi. Saat itu Akane bersama 4 rekannya berjalan memasuki bekas rumah sakit yang sama yang sedang Chid masuki. Tujuan Akane datang ke tempat itu adalah untuk mencari 3 orang dari grupnya yang telah menghilang di saat sedang menjelajahi tempat itu. Tepatnya 5 hari yang lalu dan bisa dipastikan kalau 3 mayat yang sebelumnya Beta cek adalah orang yang Akane cari. Kata Akane, 3 orang itu awalnya punya misi untuk menyelidiki bekas rumah sakit yang diperkirakan sudah menjadi sarang bagi monster magis atau makhluk hitam yang sebelumnya dibantai oleh Chid dan juga Beta. Karena rumah sakit itu lumayan dekat dengan pangkalan utama dan itu sangat berbahaya. Pangkalan utama yang dimaksud Akane ada di universitas milik keluarganya dan simbolnya itu seperti benteng terakhir milik manusia untuk berlindung dari para monster magis. Tapi di seluruh Jepang pangkalan itu tidak hanya satu dan pangkalannya dihuni Akane sendiri bernama Mesias dan itu dikelola oleh Nishino Akira atau kakak laki-laki Akane.
Simpelnya Akira adalah salah satu orang yang punya kuasa di pangkalan Mesias. Sebenarnya keputusan Akane untuk mencari 3 orang yang telah menghilang itu sangatlah beresiko. Soalnya bisa dipastikan 3 orang itu tidak mungkin selamat, apalagi menghilangnya sudah 5 hari lalu. Tapi Akane tetap kekeh mencari mereka dan memastikan apakah mereka benar-benar tidak selamat. Itu pun tanpa sepengetahuan Akira, karena jika Akira tahu, dia tidak mungkin mengizinkan Akane mendatangi bekas rumah sakit itu hanya untuk mencari 3 orang yang bisa dipastikan tewas. Karena selain tempat itu sangat berbahaya dan menjadi sarang monster magis, Akane juga datang di malam hari. Sedangkan malam hari adalah waktu bagi monster magis melakukan aktivitasnya, atau malam hari adalah puncak kekuatan mereka. Cuma ya karena hari-hari sebelumnya Akane sangat sibuk dan juga terjadi masalah di pangkalan utama, jadi terpaksa dia datang di malam itu. Dan juga untuk menghindari pengawasan Akira atau kakak laki-lakinya. Tapi tentu Akane datang ke tempat itu memang sudah siap untuk bertarung. Saat itu mereka sudah memasuki rumah sakit dan tiba-tiba dikejutkan oleh serangan monster magis di lantai bawah, bahkan rekan Akane mendapat luka yang lumayan serius. Sedangkan Akane sendiri bisa menghindari serangan mereka yang tiba-tiba lalu menebasnya dengan sangat kuat. Ada 6 monster magis yang saat itu menyerang mereka, tapi 5 diantaranya berhasil dikalahkan oleh Akane. Walaupun itu cuma jenis monster magis biasa, tapi bagi kesatria pada umumnya mereka lumayan kuat, apalagi di malam hari dan tingkat regenerasi mereka akan semakin tinggi. Namun bagi Akane sepertinya itu bukan masalah. Di sini dijelaskan kalau cara paling efektif untuk membunuh monster magis adalah dengan senjata seperti pedang yang dialiri dengan sihir. Karena jika sihir dialirkan pada senjata pesawat atau senjata api, maka akan kehilangan efeknya. Walaupun bukan berarti tidak bisa melukai mereka dengan senjata seperti itu. Cuma kata Akane kurang efektif, jadi tidak ada pilihan lain selain menghadapi mereka secara langsung. Setelah membantai ke 6 monster magis, Akane berat menuju lantai atas dan meminta rekannya untuk istirahat saja karena mereka mengalami luka. Namun rekannya tidak akan membiarkan itu dan akan tetap menemani Akane, dan mereka juga mengatakan kau tidak boleh mati karena kau adalah sang penyelamat kami. Walaupun Akane bilang berhenti memanggilku seperti itu. Terjadi perdebatan kecil di sini, tapi simpelnya Akane itu punya kekuatan sihir yang jauh lebih besar dari kesatria biasa. Dan bahkan dia telah mengalami kebangkitan dan itu berefek pada tubuhnya yang membuat warna matanya menjadi merah. Nah, karena punya kekuatan sebesar itu, Akane digadang-gadang akan menjadi sang penyelamat, dan memang selama ini dia telah mengalahkan banyak sekali monster dan juga berhasil menyelamatkan banyak orang. Namun di sisi lain, Akira juga memanfaatkan hal itu dan semakin menyebarkan rumor mengenai Akane yang akan menjadi sang penyelamat. Intinya Akira menggunakan kekuatan dan ketenaran Akane untuk mengontrol orang-orang yang lebih lemah atau di pangkalan utama yaitu Mesias. Jadi semua orang di Mesias punya harapan yang sangat besar pada Akane, dan karena hal itulah mereka juga percaya pada Akira dan menuruti perintahnya. Tapi sebenarnya dalam hati Akane tidak pernah merasa menjadi sang penyelamat, apalagi menyelamatkan dunia. Dia merasa tidak punya kekuatan sebesar itu, namun Akane juga tidak punya nyali untuk mengatakannya secara langsung. Karena mungkin takut mengecewakan semua orang yang telah menaruh harapan besar padanya. Jadi di sini Akane cuma mengatakan, aku akan melakukan semampuku, lalu rekannya bilang, kami juga akan selalu menemanimu sampai kapanpun. Setelah itu mereka semua menuju lantai atas, tapi setelah sampai di sana mereka dikejutkan oleh pemandangan yang sangat mengerikan. Ada puluhan monster magis atau bahkan ratusan yang semuanya sudah kena bantai dan semua tubuh mereka seperti ditebas menggunakan sayatan yang sangat rapi. Tapi tentunya Akane tidak berpikir kalau yang membantai mereka adalah manusia dan tidak mungkin manusia mampu melakukan itu. Dia yakin kalau monster magis kelas atas lah yang sudah melakukannya, walaupun mungkin jauh lebih kuat dari kelas atas pada umumnya. Jadi sejauh ini ada 10 jenis monster magis yang sudah diketahui, dan di antara mereka ada satu yang paling kuat dan paling banyak merenggut nyawa kesatria yaitu kelas atas. Walaupun tetap saja kata Akane ini sangat mengerikan, dan karena dia jauh lebih kuat dari kelas atas lainnya, jadi akan memberikannya julukan sebagai brutal. 4 rekan Akane yang mengetahui itu tentu mulai gemetar ketakutan, tapi mereka tetap memberanikan diri untuk menyelidiki tempat itu. Tak lama kemudian mereka menemukan 2 orang yang sudah pingsan, dan itu adalah Chid dan juga Beta yang sedang berakting. Akane menyimpulkan kalau mereka berdua adalah pengungsi yang mungkin sedang mencari pangkalan lain, karena tidak jarang suatu pangkalan sampai hancur dan semua orang yang masih selamat mulai mencari pangkalan lain untuk berlindung. Walaupun tidak mudah untuk bisa diterima di pangkalan lain karena biasanya hanya orang-orang dengan kekuatan sihir yang bakal diterima.
Soalnya orang biasa hanya akan menjadi beban dan cuma menghabiskan persediaan makanan, atau kalaupun diterima mereka biasanya dipaksa bekerja sangat keras. Di sini mereka mulai mengamati tubuh beta yang punya rambut perak tidak biasa, dan setelah melihat telinga panjangnya, Akane semakin yakin wanita ini juga telah mengalami kebangkitan. Soalnya orang yang melalui kebangkitan pasti mengalami perubahan pada tubuhnya seperti Akane sendiri. Walaupun kata Akane ini merupakan kasus yang langka karena biasanya begitu orang itu mengalami kebangkitan dia akan kehilangan kontrol atau menyerang siapapun di sekitarnya. Tapi sepertinya wanita ini tidak melakukan itu soalnya anak laki-laki di sampingnya masih baik-baik saja. Akane pun memutuskan untuk membawa mereka berdua ke pangkalan, tapi rekan Akane sempat menyarankan untuk meninggalkan si anak laki-laki saja. Soalnya di Mesia sendiri sudah tidak ada tempat lagi yang tersisa dan bagi rekan Akane si anak laki-laki itu tidaklah penting. Tapi tentu mendengar itu Akane sangat marah, jadi akhirnya mereka dibawa keduanya. Sambil menggendong beta, Akane mengingat kembali masa-masa pada saat masih di SMA dan baginya itu tak terlupakan. Bahkan sampai saat ini di saat Akane mengalami hari-hari yang sulit, dia selalu membayangkan sosok pria yang dulu sempat menyelamatkannya atau sang pemburu bandit. Tapi sepertinya Akane memang yakin kalau sang pemburu bandit adalah Minoru Kageno, walaupun entah bagaimana di sini Akane merasa dia tidak akan muncul lagi karena dia sudah mati. Lalu setelah beberapa lama mereka pun sampai di pangkalan Mesias dan tentu sempat terjadi pertengkaran kecil antara Akane dengan kakaknya. Tapi setelah itu Beta dan Chit langsung dibawa ke ruang perawatan. Di sana ada satu wanita yang menjaga mereka yaitu Yuka Sensei. Dan setelah beberapa lama Chit lah yang pertama kali siuman dan tentu di sini dia berakting layaknya anak laki-laki yang tidak tahu apa-apa dan masih belum bisa mengingat apa yang sudah terjadi dengan dirinya. Jadi pura-pura lupa ingatan gitu guys, tapi masih ingat dengan namanya sendiri dan menggunakan nama Minoru. Dia juga ingat dengan saudara perempuannya atau Beta yang dimaksud, tapi Chit memberitahu nama saudaranya adalah Natsume. Cuma karena kejadian yang belum bisa Minoru ingat, saat ini Natsume tidak bisa bicara. Ya kurang lebih seperti itulah keterangan yang Chit berikan pada mereka. Sedangkan Akira, Yuka, dan Akane meyakini kalau perubahan dalam diri Natsume juga akibat kebangkitan, tapi mereka juga masih waspada karena bisa saja di saat Natsume terbangun dia akan menyerang siapapun. Jadi di sini Akira sendiri yang akan merawat dan menjaga Natsume, tapi pastinya dia punya tujuan lain di balik itu. Walaupun tetap menunjukkan sikap yang ramah pada Chit dan meminta izin untuk merawat saudara perempuannya. Tentu Akane tidak setuju dengan hal itu dan menentangnya secara halus. Jadi akhirnya Akira akan menunggu kondisi Natsume sampai baikan, apalagi saat ini dia masih pingsan. Lalu Akane yang dari tadi memperhatikan Chit mulai teringat tentang sosok Minoru Kageno karena mereka berdua sangat mirip dan punya nama yang sama. Walaupun Chit masih kelihatan lebih muda. Bahkan Akane sampai bertanya apakah kau mengingat nama belakangmu, tapi Chit cuma menggelengkan kepalanya. Setelah itu mereka bertiga keluar dari ruangan dan membiarkan Minoru dan Natsume untuk istirahat. Barulah di sini Chit membicarakan banyak hal dengan Beta mengenai rencana mereka ke depannya. Namun sebelum itu tentu Beta memuji kehebatan tuanya yang tidak hanya memahami bahasa di Jepang tapi juga bisa lancar bicara dengan mereka. Sedangkan Chit menanggapinya dengan sikap yang lumayan sombong. Lalu Chit menjelaskan pada Beta mengenai semua keterangan yang tadi Chit berikan pada Akane, Yuka, dan Akira. Jadi nantinya Beta akan berakting layaknya Natsume sesuai yang diceritakan oleh Chit dan orang yang telah mengalami kebangkitan. Bagi Beta itu adalah rencana terbaik, tapi dia juga berniat untuk belajar memahami bahasa Jepang secepat mungkin. Karena Beta masih berpikir kalau tujuan Chit datang ke bumi adalah untuk mendapatkan kekuasaan. Dan Beta juga berniat mendapatkan pengetahuan baru apapun yang nantinya bisa berguna untuk Shadow Garden. Tentunya Beta juga sudah berpikir bagaimana caranya kembali ke Isekai. Bagi Beta, kepala Mordred yang sebelumnya ikut terhisap pasti masih terhubung dengan Isekai karena tubuh Mordred sebelumnya sudah menyatu dengan Ragnarok. Dan hal baiknya salah satu orang di pangkalan itu atau Akira sedang mempelajari tentang kebangkitan dan fenomena sihir lainnya. Jadi Beta yakin jika mereka menemukan kepala Mordred dan mempelajarinya, pasti mereka akan menemukan cara untuk membuka portal. Atau setidaknya jika mereka tidak berhasil, maka Beta bisa mencuri informasi dari mereka dan membuka portalnya sendiri. Apalagi besok yang akan mengawasi Beta adalah Akira sendiri dan itu lebih mudah bagi Beta untuk mencuri informasi darinya. Walaupun pergerakannya jadi lumayan terbatas. Tapi Chit bilang untuk kedepannya kita akan membagi tugas masing-masing namun intinya sama yaitu mengumpulkan informasi. Sedangkan untuk melakukan komunikasi lagi seperti itu nanti Chit sendiri yang akan menyusup ke ruangan Akira dan menemui Beta.
Singkat cerita, di keesokan harinya Beta sudah dipindahkan ke ruangan Akira, sedangkan Chit masih di ruangan sebelumnya. Sebenarnya Chit itu merasa lega mengetahui Beta dijaga oleh Akira karena pergerakan Beta jadi sangat terbatas. Otomatis butuh waktu lama bagi Beta untuk memahami bahasa Jepang dan kebohongan Chit jadi semakin aman. Tentunya Chit paham Beta sangatlah pintar dan mungkin hanya butuh waktu 3 bulan baginya untuk memahami bahasa Jepang. Jadi sebelum 3 bulan itu Chit harus bisa membuka portal dan kembali ke Isekai. Tapi Chit merasa 3 bulan itu lumayan lama dan dirinya masih punya waktu untuk bersantai sekaligus menikmati kesenangan di tempat itu. Dan sepertinya di sini Chit sudah menemukan peran baru yang tepat untuk situasi kali ini, guys. Dia akan menjadi sosok sang penguasa bayangan yang datang dari dunia lain dan turun ke Jepang untuk melakukan sesuatu. Mungkin seperti sang penyelamat gitu yang ditakdirkan untuk muncul di tengah kehancuran. Oh ya, ternyata Chit masih mengingat wajah dan nama Akane, dan kalau dilihat dari wajahnya, menurut Chit usia Akane saat ini sekitar 20-an. Jadi di bumi baru sekitar 3 tahun setelah Chit meninggalkan dunia itu dan pindah ke Isekai. Tak lama kemudian, tiba-tiba Akane datang ke ruangan itu dan menyapanya, dan tentu Chit kembali berakting seperti sebelumnya. Bahkan Akane datang menggunakan seragam sekolahnya dan pastinya dia kelihatan sangat cantik. Lalu Chit bilang, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan, sedangkan Akane dengan senang hati akan menjawabnya. Namun sebelum itu Akane mengajak Chit untuk sarapan pagi lebih dulu dan mereka sempat mengantri untuk mendapatkan makanan. Barulah setelah makan Chit menanyakan hal yang masih membuatnya penasaran. Intinya sih Chit ingin tahu apa yang telah terjadi dengan bumi dan kenapa bisa menjadi seperti saat ini. Karena di sini Chit berakting masih lupa ingatan, jadi sangat wajar kalau menanyakan hal itu. Kalau melihat dari penjelasan panjang Akane, tepatnya setelah Chit pindah ke Isekai, bumi mulai mengalami perubahan akibat kekuatan sihir dan munculnya monster magis. Tapi pertama kali munculnya di Jepang, jadi kemungkinan besar mereka muncul dari portal yang sama yang dulu dilihat oleh Chit pada saat pindah ke Isekai. Soalnya dulu Chit sempat mengatakan dirinya melihat 2 cahaya putih, dan itu 3 tahun yang lalu. Dalam 1 tahun setelah insiden itu, populasi manusia mulai menurun drastis dan diperkirakan hanya tersisa 1/10 atau bahkan 1% dari populasi sebelumnya. Tapi kata Akane saat ini tidak ada yang tahu tepatnya berapa karena jalur komunikasi sudah sangat terbatas. Awalnya manusia tidak tahu bagaimana cara mengalahkan monster magis karena semua senjata yang dimiliki manusia tidak efektif untuk membunuh mereka dan mereka bisa dengan cepat beregenerasi. Tapi suatu hari ada seorang ilmuwan dari luar negeri yang menyadari ada kekuatan sihir dan akhirnya Jepang juga mulai menyelidiki semua itu. Dari situlah akhirnya manusia mulai menemukan cara untuk menggunakan kekuatan sihir dan punya metode untuk mengalahkan monster magis. Tentunya mulai banyak kesatria baru mulai bermunculan, begitu juga di Jepang sendiri. Nah, di Jepang sendiri saat itu muncul seorang wanita dengan rambut pirang dan punya kekuatan sihir yang sangat besar. Dia sampai disebut sebagai sang kesatria pertama dan menjadi simbol harapan bagi manusia di Jepang. Namun tak lama setelah itu, dia mengalami kebangkitan dan karena kekuatan sihirnya yang sangat besar, dia tidak sanggup mengendalikan dirinya dan malah merusak kepribadiannya. Akhirnya semua orang di Arsadia dibantai semua olehnya dan itu sangat mengerikan. Arsadia itu disebut sebagai harapan terakhir yang dimiliki oleh Jepang karena sebelum mengalami pembantaian, banyak peneliti dan kesatria hebat di sana dan bahkan saat itu, Arsadia menjadi tempat yang berhasil mengalahkan monster magis dengan jumlah yang sangat banyak. Tapi ya sayang sekali saat ini harapan terakhir itu sudah lenyap akibat sang kesatria pertama yang awalnya dianggap sebagai simbol harapan manusia. Entah kenapa di sini Akane sangat gemetar saat menceritakan hal itu. Tapi setelah hari itu, sepertinya manusia di Jepang masih belum menyerah dan bisa bertahan sampai saat ini. Walaupun jumlahnya semakin berkurang dan semakin sulit untuk bangkit kembali. Ya, kurang lebih seperti itulah cerita dari Akane dan di sini mereka berdua masih melanjutkan obrolannya sambil menikmati udara di pagi hari dan kita lanjutkan di part selanjutnya, guys. Oke, waktunya Saveria. Ada dari LK, kamu pikir aku terhibur dengan pembahasan LNKG no Chichiryoku Samin? Cepat update lagi. Oke LK, tapi sepertinya video kali ini lumayan telat. Thank you sabarannya. Lalu dari Zeta, semangat bang bikin videonya. Makasih banyak Zeta dan semangat juga buat kalian. Oke, itu semua dari Sabaria, makasih yang udah donasi dan mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam Kuro guys.